Dan sekarang ini saya terinspirasi dengan cerita Bapak. Yang ketiga, saya ingin menjadi orang seperti Bapak yang bertanya kepada calon presiden 2029. Amin. Nanti. Saat ini Indonesia bukan kekurangan orang yang bisa berpikir kritis, menurut saya. Tapi Indonesia kekurangan orang yang amanah, Pak. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel YouTube Bustami Narida Official. Sahabat BN, menyebut Anies Baswedan walaupun sekarang bulan puasa, bulan Ramadan, bukannya pada bulan ini kita menyebut Anies Baswedan dia jauh dari kita karena dia berada di rumahnya menikmati bulan Ramadan, kita berada di rumah kita. Tetapi malah sebaliknya, semakin dekat, semakin semarak nama Anies Baswedan pada bulan Ramadan kali ini. Kenapa? Karena ruang-ruang media sosial sekarang ini yang terbentang di layar-layar handphone kita dihiasi setiap waktu oleh penampilan Anies Baswedan yang berkunjung ke berbagai masjid di perguruan tinggi khususnya. Kita baru saja menyaksikan Anies Baswedan disambut oleh belasan ribu manusia di masjid perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada, Jogja. Dan setelah itu baru saja kita menyaksikan Anies Baswedan juga mendapat sambutan hangat yang amat antusias di Masjid Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bandung, ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan, saya dari Medan. Saya jurusan Teknik Mesin ITB. Saya ingin bertanya, berangkat dari cerita Pak Anies ada dua tadi, yang terinspirasi dari Bang Imad, yang berkata kalau beliau itu terinspirasi dari ceramah Bung Hatta. Yang kedua, berangkat dari cerita Bapak yang bertemu Presiden B.J. Habibie waktu SMK. Yang beliau cerita kalau kita butuh alat transportasi. Dan sekarang ini saya terinspirasi dengan cerita Bapak. Yang ketiga, saya ingin menjadi orang seperti Bapak yang bertanya kepada calon presiden 2029. Amin. Nanti. Sebenarnya Pak, apa sih visi Bapak selain yang umum perubahan, yaitu yang spesifik terhadap nantinya 10 atau 20 tahun ke depan itu yang berkaitan dengan teknologi. Ya kita tahu kalau negara-negara maju seperti Amerika dan yang lainnya, Eropa dan yang Asia, Jepang, Cina itu mereka itu maju gara-gara teknologi. Lalu ini serupa pertanyaan saya juga, apakah di visi misi Bapak 10-20 tahun terakhir itu akan ada melibatkan insinyur-insinyur dari ITB khususnya yang berlatar belakang engineering, lalu spesifiknya yaitu bagaimana kami akan mempersiapkannya nanti gitu. Apakah kami mungkin sebagian besar akan berdiaspora di luar negeri dan mengharumkan bangsa. Dan saya nggak tahu mau kemana nanti, apakah saya akan berdiaspora juga atau membantu Bapak untuk memajukan negara Indonesia. Akhirnya dicukupkan aja dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Terima kasih Pak Anies sudah datang malam ini. Perkenalkan, nama saya Bilal
Saya dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Fisika. Namanya Saya siapa sekali lagi? Bilal, Mas. Bilal. Jadi mungkin saya pengen sedikit curhat dikit juga. Waktu tidak ada. Oh iya ya. Siapa? Tidak ada waktu curhat. Sedikit. Poin pertanyaan. Jadi, Pak, Saya buat secepat mungkin ya, Pak. Jadi di sini kita semua setuju dengan yang Pak Anies sampaikan. Makanya kita semua hadir di sini gitu. Kita setuju bahwa kita perlu menjaga optimisme kita terhadap Indonesia, dan kita setuju bahwa satu hal yang paling penting untuk menjaga optimisme tersebut adalah meningkatkan daya pikir kritis masyarakat Indonesia. Tapi masalahnya, Pak, saat ini Indonesia bukan kekurangan orang yang bisa berpikir kritis menurut saya, tapi Indonesia kekurangan orang yang amanah, Pak. Mengapa saya bisa menyampaikan demikian? Karena orang-orang yang berada di pemerintahan, mereka bukan tidak pintar, mereka punya gelar yang tinggi, mereka punya daya pikir kritis yang baik, tapi itu tidak menjamin mereka sebagai pembuat kebijakan, yang mana kebijakan tersebut kata dasarnya adalah bijak, mereka sendiri tidak mewakili kata bijak tersebut, Pak. Sehingga yang saya sedihkan adalah kami sebagai masyarakat ingin memperbaiki Indonesia, kami ingin menjaga optimisme kita terhadap Indonesia, tapi upaya kami seperti dibungkam, seperti kami tidak dipedulikan oleh mereka yang ada di atas sana. To the point pertanyaannya apa? Iya, sedikit lagi, Pak. Kalau tidak saya potong. Siap. Sedangkan untuk kita masuk ke pemerintahan yang pernah seperti dilakukan oleh Mas Anies juga, itu tidak mudah untuk bisa bersih di dalam pemerintahan. Jadi dari luar sulit dan dari dalam juga sulit gitu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara terbaik yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga optimisme kita, untuk selalu ada dan selalu meningkat setiap harinya, Pak. Terima kasih. Baik. rasanya kayak lagi ujian dokter nih. Saya ujiannya beneran loh waktu itu. Wow. Beneran. Enggak pakai joki kita, Pak. Wawan, makasih. Wawan, tentang apa misi, dan nanti Anda memutuskan mau ikut bergabung atau hijrah. Nomor satu, Anda harus memiliki kompetensi kelas global. Ruang kuliah boleh di Bandung, ruang kuliah boleh di Ciamis, ruang kuliah boleh di Cirebon, tapi kompetensi harus berstandar global. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu buat yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama tentang misi dan lain-lain. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat, ini udah selesai kampanye, Anda tanya misi. Saya salah nanti. Tapi saya ingin katakan, Anda boleh bandingkan di dalam dokumen statement mission, kata teknologi itu diucapkan 38 kali dalam dokumen kita. Kita menekankan pentingnya soal teknologi sebagai enabler, sebagai akselerator di berbagai bidang. Dan selalu pesannya adalah teknologi itu jadi equalizer untuk Indonesia. Jadi pembuat penyetaraan, jangan teknologi justru meningkatkan ketimpangan. Teknologi hadir untuk mensetarakan. Yang tertinggal bisa setara, yang terbelakang bisa sama-sama maju. Jadi misi kita ketika bicara tentang itu
bagaimana caranya benar. Dan kita tidak berbicara tentang menerapkan teknologi. Enggak, tapi kita berbicara tentang menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Sehingga bukan semata-mata menerapkan, tapi menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita sudah belajar ilmunya, karena kita belajar ilmunya, kita ingin terapkan ilmu kita. Jangan, kita lihat masalah di Indonesia apa, lalu kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu misinya, itu gagasannya. Semoga Bung Wawan setuju. Yang kedua, Bilal. Bilal, apa yang Anda katakan tadi itu benar. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi, diganti, dianggap malapetaka. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini yang harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas. Sahabat BN, apa sesungguhnya yang membuat Anies Baswedan makin hari bukannya namanya meredup, tetapi namanya semakin cemerlang? Menurut kita dulunya ketika Anies sudah kalah pada Pilpres 2024, kemungkinan namanya akan meredup. Apalagi baru saja presiden dan wakil presiden baru untuk periode 2024-2029 menduduki jabatannya dari hasil Pilpres 2024. Namun kelihatannya Anies semakin cemerlang. Anies semakin menjadi pusat perhatian bangsa ini. Sahabat BN, tidak dapat kita pungkiri, Anies memang dibutuhkan oleh rakyat Republik Indonesia. Dan kelihatannya bangsa ini akan sabar selalu menunggu Anies Baswedan memimpin bangsa ini sebagai seorang presiden sampai kapanpun nanti. Jadi melihat perjalanan Anies selama bulan Ramadan ini khususnya, dan setelah baru saja selesai mengikuti kompetisi Pilpres 2024, maka Anies kelihatannya akan setia rakyat negeri ini menunggunya memimpin bangsa ini menjadi seorang presiden sampai kapanpun nanti. Sehingga pada kesempatan di Gajah Mada, suara gemuruh meneriakan Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Bukan hidup Anies, tetapi Anies Presiden. Di ITB juga ada yang menyebut Anies untuk 2029. Sahabat BN, penyebab semua ini memang sekali lagi harus kita katakan, karena bangsa ini sangat membutuhkan manusia Anies ini untuk memimpin bangsa ini demi perubahan ke depan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang cerdas,
pemimpin yang berwawasan luas, pemimpin yang beretika dan bermoral tinggi, pemimpin yang benar-benar anti terhadap korupsi, pemimpin yang santun, pemimpin yang bisa dicontoh dan diteladani, pemimpin yang bisa menjadi penyejuk. Dan itulah sebabnya agaknya maka tampaknya bangsa ini akan setia menunggu Anies menjadi presiden sampai kapanpun nanti. Dan bangsa ini tampaknya tidak akan pernah lelah memperjuangkan Anies untuk menjadi presiden di Republik ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.